生还无法控制。神盾碎灭，你还有什么法器阻我？有死人才能离开这里。血息宗，血雷少主，曾经出过一个叛徒。这绝不可能。 Pada episode sebelumnya kita sudah melihat proses perjalanan Xiaochun di jurang yang jatuh. Kali ini dia bersama dengan setiap murid dari sekte aliran roh berusaha untuk mengumpulkan nadi bumi. Xiaochun melanjutkan perjalanan panjangnya dengan adik Warner yang pernah dia kalahkan dalam kompetisi beberapa bulan yang lalu. Saat ini lawan Xiaochun tidak lagi para murid sekte dari sisi utara, tapi murid-murid sekte terutama para Tianjiao dari ketiga sekte di hilir sungai Tongtian. Salah satu yang paling berbahaya di antara ketiganya adalah Song Qiu dari sekte aliran darah. Nah, singkat cerita setelah melewati perjalanan panjang, Xiaochun malah mendapat perhatian luar biasa dari roh jahat berkat pil pemancingnya yang begitu menawan. Kini dia harus berlari untuk menyelamatkan hidupnya sambil membangun pondasi. Xiaochun sudah ditangkap oleh roh jahat. Kali ini gadis itu tidak hanya datang sendirian, dia didampingi oleh seorang pria berbadan besar yang pernah kita lihat sebelumnya. Dialah Lei San, sang perampas nadi bumi. Tapi sosok Lei San saat ini tidak seperti dirinya yang biasa. Lei San ternyata sudah berubah menjadi boneka yang dikendalikan oleh roh jahat. Karena takut akan diubah menjadi makhluk serupa, Xiaochun menawarkan sebuah permainan kepada roh jahat yang kesepian. Tapi gadis itu tidaklah sebodoh yang Xiaochun kira. Kini dia terjebak dalam permainan petak umpet di mana Xiaochun harus bersembunyi demi menyelamatkan hidupnya. Singkat cerita, Xiaochun kabur seperti orang gila mengitari seluruh kawasan hutan. Dia berlari secepat mungkin hingga tidak sadar sempat bertemu dengan Song Qiu. Tapi kali ini keselamatan jiwa jauh lebih penting daripada berhadapan dengan Tianjiao dari sekte aliran roh ini. 找到你了。 紫气化鼎！ Meski Tungku Zikuahua sama sekali tidak berpengaruh, tapi roh jahat kelihatannya sangat tertarik dengan pil wangi buatan Xiaochun. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Xiaochun untuk kabur sekali lagi menyelamatkan dirinya. Orang kedua dari sekte aliran darah yang Xiaochun temui adalah Su Xiaoshan. Orang ini sama-sama memilih untuk merampok nadi bumi dari sekte lain. Setelah Xiaochun tidak sengaja menabraknya, Xiaoshan menargetkan pemuda itu sebagai mangsa untuk dirampok, tapi dia malah jadi tumbal kejar-kejaran roh jahat berkat kecerdasan Xiaochun. Siapa yang menyangka kalau roh jahat yang ditakuti oleh orang-orang ternyata takut dengan Gyokuno milik Xiaoshan. Xiaoshan saat ini malah takut dengan Xiaochun yang sudah dikontaminasi dengan roh jahat. Jadi dia pun mengeluarkan bom asap roh gentayangan sebagai ancaman. Pendeknya kedua orang itu saling beradu harta karena masing-masing memiliki efek counter khusus. Hingga pada akhirnya Xiaochun yang juga seorang kolektor harta karun berhasil memenangkan pertarungan adu harta kali ini. Karena merasa malu, Xiaoshan memberikan Gyokuno tadi sebagai bukti kekalahannya. Namun Xiaochun juga tidak mau menerima sesuatu secara cuma-cuma, jadi dia membalas pemberian Xiaoshan dengan pedang roh terbang. 不会白拿你东西，列灵飞剑就送你了。 回见。 Tak lama kemudian Xiaochun beralih menuju puncak pembangunan untuk berkultivasi. Di dekat sana sudah terlihat ada Song Qiu yang sampai menggunakan kompas darahnya. Tapi udah capek-capek naik kok botol ajaib nadi bumi Xiaochun malah kosong. Ternyata semua isi malah dimakan oleh anak angkat Xiaochun Tidan. Berbagai usaha sudah Xiaochun lakukan agar semua kerja kerasnya bisa dikembalikan namun nihil, hingga akhirnya telur besisik itu tiba-tiba bergetar dan melakukan proses fluktuasi roh. Di saat yang bersamaan tepat pada puncak yang berbeda pula, Song Qiu terlihat sedang berkultivasi juga. Tak berapa lama kemudian langit menunjukkan gejala gelombang pasang yang mengerikan. Namun aliran aura yang turun tidak memberkahi Tianjiao dari sekte aliran roh itu, melainkan ke sang pencuri ayam Xiaochun yang diberkati oleh dewa-dewa. 完全没有难度嘛。 Proses
Proses pembentukan gelombang pasang ini tidak dianggap sulit sama sekali oleh Shochun. Dia memahami segala metode yang dibutuhkan, yaitu menyerap aura bumi dan menyatukannya ke kekuatan spiritual. Tapi tampaknya para pesaing dari setiap sekte tidak akan membiarkan Shochun bersantai-santai. Salah satunya Songqiu yang terlihat sedang menyerap aura bumi milik Shochun. Untungnya pemuda itu masih bisa mengingat dengan perkataan Li Qingho untuk selalu berhati-hati. Shochun pun berkultivasi dengan sangat serius. Teknik yang dia pilih untuk mengatasi permasalahan kali ini adalah teknik pembentukan lautan gajah naga. Orang-orang tahu kalau yang bisa menggunakan teknik pembentukan lautan gajah naga di hilir sungai hanya Shochun sendiri. Maka dari itu para Tianzhou dari 4 sekte jadi tidak mau kalah dan ikut membangun pondasi masing-masing. Setidaknya ada 5 orang yang sedang berjuang memperebutkan aura bumi dengan Shochun di posisi teratas. Akhirnya Shochun menyelesaikan lapisan keempat dengan proses yang bisa dikatakan lancar. Tapi ketika memasuki lapisan kelima, tubuh Shochun justru dijerat oleh rantai-rantai emas yang disebut belenggu kehidupan. Selama Shochun terjebak di antara jepitan belenggu kehidupan, aura bumi yang sudah susah-susah dikumpulkannya malah dicuri oleh orang lain. Kini penyimpanan aura bumi di gelombang pasang Shochun hampir kering tak tersisa. Melihat hal ini, Tidan tiba-tiba terbang dan pergi ke suatu tempat untuk membantu ayahnya. Ternyata, si telur bersisik ini pergi ke tempat Songqiu yang sedang berbangga hati. Ketika Songqiu lengah, aura-aura bumi yang ada dia dapatkan dari Shochun dicuri lagi oleh Tidan. Telur bersisik pelangi itu pun kembali lagi menuju tempat ayahnya berkultivasi sambil melompat-lompat. Di sana Shochun terlihat masih terjebak dengan kesadarannya yang hampir hilang, tapi sebelum sempat pingsan, setelah belenggu kehidupan berhasil dilepaskan, gelombang pasang Shochun bisa kembali mengalir menuju langit. Tapi lapisan kelima yang dia ciptakan justru serasa sangat lemah. Hal ini membuat Shochun merasa kesal dan malah menggunakan teknik tingkat atas. Hasil dari teknik tersebut membuat Shochun bisa naik ke langit ke-6, tapi tetap saja aura yang dipancarkan oleh gelombang miliknya terasa sangat lemah. Untung saja Shochun teringat lagi dengan pesan-pesan penting Li Qingho, kalau sudah begini maka yang dia butuhkan adalah penggunaan dari teknik rahasia andalannya. Berkat teknik yang dinamakan Water Swarm Kingdom, Shochun bisa menyerap aura bumi dengan lebih cepat lagi. Bahkan bukan hanya aura bumi yang berada di sekitarnya, tapi seluruh aura bumi yang telah susah payah dikumpulkan oleh para Tianzhou dari sekte lain. Hal ini membuat murid-murid jenius itu merasa murka, apalagi ketika mengetahui kalau Shochun berhasil menerobos ke gelombang lapisan ke-8. Serentak mereka semua setuju untuk melaksanakan operasi pembersihan untuk menghalang-halangi Shochun. Shochun tahu kalau kejadian seperti ini akan terjadi suatu saat nanti, maka dari itu dia menyiapkan banyak segel untuk melindungi dirinya. Para murid yang berusaha menyerang dengan kekuatan roh langsung juga ditahan oleh berbagai formasi yang tebal. Shochun jadi orang pertama yang berhasil membentuk lapisan ke-9. Kini tinggal hitungan waktu saja bagi orang itu untuk mencapai puncak nadi bumi yang diidam-idamkan. BTW nih, menurut legenda, orang yang mampu mencapai puncak nadi bumi akan berubah menjadi gila dan ganas. Lalu bagaimana dengan Shochun? Pertama-tama kita lihat dulu bagaimana para murid Tianzhou dari masing-masing sekte bekerja keras. Jidao dan Fang Lin terlihat sudah tak mampu lagi membangun fondasi aura bumi. Untung saja latihan tubuh keabadian yang Shochun lakukan mampu menambah keuntungan pada proses kultivasi.
Oh iya, untuk Jidao dan para Tianjiao lain yang gagal tampaknya tidak mau membiarkan kemulusan murid sekte lain untuk membentuk pondasi. Mereka turun dari puncak masing-masing sambil membawa pasukan untuk menghabisi Xiaochun, yang tentunya tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Yunfei, adik Wanner dan murid-murid sekte aliran roh. Sayangnya yang namanya Tianjiao memang sangat hebat, sulit bagi murid-murid biasa sekte aliran roh untuk menahan gempuran musuh. Meski begitu, Yunfei yang sudah terluka parah masih berniat untuk berdiri dan membalas budinya kepada Xiaochun. Sebelum Yunfei benar-benar menjual jiwanya untuk menahan Jidao, Han Li sudah tiba lebih dulu untuk membawa serigala singa miliknya yang sangat ganas. Di sisi lain, kondisi adik Wanner juga sama sekali tidak baik-baik saja. Dia sekarang terjebak oleh belenggu Fan Lin dan disiksa tanpa ampun. 若他完成9层潮汐，成就地脉巅峰，也必定和800年前的无极子一样。 Ketika Xiaochun sedang berjuang demi masa depan sektenya, murid-murid sekte aliran roh yang kian waktu terus terluka masih berusaha melindunginya. Hingga tiba saat di mana Fan Lin berhasil mencapai garis pertahanan terakhir dari murid kemuliaan ke-10 itu. Kematian Fan Lin telah memicu kegilaan Xiaochun. Kalau dibiarkan begini terus, takutnya amukan sadis yang menjadi legenda pada 800 tahun lalu akan terulang kembali. Semua murid dari keempat sekte terkurung di jurang pedang yang jatuh. Saat ini pula kultivator terkuat di antara mereka semua hanyalah Xiaochun sendiri. Bisa ditebak seperti apa nasib dari orang-orang yang berniat membunuh Xiaochun dan murid-murid sekte aliran roh pada hari itu. Tapi kelihatannya kesadaran Xiaochun masih cukup kuat untuk mengalahkan kegilaannya. Pemuda itu segera menghampiri Yunfei dan menyembuhkannya. Nyawa Yunfei berhasil diselamatkan, tapi kebanyakan murid-murid yang bertarung demi Xiaochun juga sedang terluka parah. Apalagi adik Wanner yang keberadaannya hilang entah kemana. Xiaochun tiba di hadapan Songqiu. Kali ini dia akan menagih keadilan untuk teman-temannya yang terluka karena ambisi Songqiu. Songqiu yang kalah mundur dari puncak nadi untuk bersembunyi, namun dia masih belum menyerah dan bersiap untuk membalas dengan kompas darahnya. Pada saat yang tepat, dia segera mengaktifkan benda tersebut dan lebih mengejutkan lagi, aura bumi surgawi yang legendaris berhasil dipanggil pada hari itu. Xiaochun tentu tidak akan membiarkan Songqiu menyelesaikan misi rahasia ini, dan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka adalah baku hantam. Songqiu memutuskan untuk menghabisi Xiaochun dengan teknik rahasianya, rana pembantaian darah bentuk pertama pedang penghancuran. Tiba-tiba, waktu terhenti seakan diminta oleh kehendak yang kuasa. Muncul pula pusaran air yang benar-benar besar dan diikuti oleh teriakan dari seorang kultivator muda. Kala itu Xiaochun menggunakan salah satu teknik tertinggi yang disebut Water Swarm Kingdom. Jalur pembangunan pondasi nadi surgawi berhasil dilepaskan. Kini tubuh Xiaochun menyerap semua kekuatan nadi tanpa ada batas. Dia seakan mendapatkan pencerahan oleh para leluhur kuno. Xiaochun turun memberitahu murid-murid sekte aliran roh untuk meninggalkan jurang pedang yang jatuh. Urusan pencarian adik Wanner yang hilang akan diserahkan kepada dirinya.
Xiaochun berteriak sambil memanggil nama adik Warner dengan keras. Namun, di tengah perjalanan dia ditemukan oleh roh jahat yang tubuhnya sudah terbebas berkat kemunculan nadi bumi surgawi. Gadis itu memang bisa dihalau oleh Gyo kuno pemberian Xiaoshan, tapi sepertinya perubahan wujud telah membuatnya bisa mengeluarkan kekuatan roh yang lebih besar lagi. Untung saja Tidan lagi-lagi berhasil menyelamatkan nyawa Xiaochun. Tapi di akhir adegan setelah kepergian Xiaochun, kita bisa melihat adik Warner yang berdiri dengan postur aneh. Begitu pula dengan tatapan matanya yang berubah namun sulit untuk dijelaskan. Di bagian luar terlihat kalau para tetua masing-masing sekte sedang menunggu murid mereka untuk kembali. Sang gadis roh jahat mengumumkan kalau nadi bumi surgawi telah berhasil direbut oleh salah satu kultivator, membuat perasaan setiap tetua menggebu-gebu untuk mengetahui siapa sosok yang dimaksud. Yunfei kembali lebih dulu untuk memberitahu kejadian yang ada di dalam jurang pedang jatuh. Dia bersama murid-murid lain keluar secepat mungkin karena tanah suci pembangunan pondasi akan hancur sebentar lagi. 这是白氏树的储物袋。小春。 Beberapa hari kemudian, Sekte Aliran Roh memerintahkan murid-muridnya untuk mencari keberadaan Xiaochun, seorang Tianzhou yang tidak hanya berhasil menciptakan berbagai keajaiban, tapi juga mencapai nadi bumi surgawi. Kehebatan Xiaochun juga diakui oleh Kera Bicara dan muridnya Hanzong. Kera Bicara tahu kalau bakat Xiaochun akan menjadi bumerang untuk keselamatan dirinya sendiri. Maka dari itu dia memerintahkan Hanzong untuk pergi memberikan gulungan obat Sekte Hanmeng yang legendaris. BTW di mana Xiaochun saat ini? Setelah kejadian di jurang pedang yang jatuh, Xiaochun diteleportasikan menuju rumah keluarga Chen yang sudah hancur porak-poranda. Dia masih bersama dengan Tidan yang sepertinya melemah karena kekurangan kekuatan spiritual. Dia 不是故意的，爹这就把你。 Beberapa hari kemudian Xiaochun akhirnya tiba di kota Donglin. Di sana orang-orang membicarakan gosip soal pencarian berbagai sekte terhadap Xiaochun. Hari itu pula dia langsung ditemui oleh beberapa utusan dari regu pencari. Para utusan dari sekte aliran darah dibunuh secara misterius, tapi kita tahu kalau Xiaochun sama sekali belum bertarung semenjak berada di kota Donglin. BTW selain mengirim beberapa utusan lemah, Sekte Aliran Darah juga mengirim seorang wanita yang dikabarkan telah mencapai gelombang pasang lapisan ke-9. Dialah Dusume yang sekarang berhasil mencegat Xiaochun di tengah jalan. 死人才能离开这里。血息宗，血眉少主。 Xiaochun dengan kecerdasan yang luar biasa berhasil menjebak Xiaomei di antara tanaman penjerat. Sekarang dia hanya perlu melanjutkan pencariannya menuju aula tetua Sekte Aliran Roh. Nah, di perjalanan Xiaochun merasa ada yang aneh dengan pengejaran dari ketiga sekte. Dia sama sekali tidak menemukan musuh, tapi ada banyak jejak pertarungan yang muncul di setiap jalan yang dia lewati. Ketika Xiaochun sedang beristirahat, dia sempat bertemu dengan sosok Ling Fei. Saking kagetnya, Xiaochun menganggap semua ini sebagai mimpinya. Tapi tampaknya Lin Fei masih belum ingin bertemu dengan Xiaochun dulu. Dialah orang yang selama ini melindungi pemuda itu dari belakang. Untuk saat ini, mereka berdua harus berpisah selama beberapa minggu hingga takdir mempertemukan mereka kembali. Xiaochun pingsan sambil mengingat sosok Lin Fei dan terbangun di atas kaki Li Qingho. Xiaochun bertanya dengan semangat soal keberadaan Lin Fei. Sayangnya pemuda itu tidak mengetahui kalau Lin Fei ternyata merupakan pengkhianat dari puncak Xiaoyun. 香云山曾经出过一个叛徒，这绝不可能。